Selamat datang di Puisiku Diary. Di tempat ini, kata berubah menjadi kisah, dan setiap kisah menyimpan rahasia yang tak semua orang berani dengar. Tentang mereka yang tak terlihat, namun selalu mengintai. Selamat mendengarkan alur ceritanya. Tahun 2016, seorang wisatawan asal Jawa Tengah berdiri terlalu jauh di bibir pantai selatan. Cuaca cerah, ombak terlihat biasa saja. Tapi beberapa menit kemudian, ia hilang ditelan gelombang. Warga sekitar hanya berkata pelan, "Sudah dipanggil, pantai selatan Jawa memang indah." Tapi bagi masyarakat sekitar, keindahan itu selalu berdampingan dengan rasa hormat, bahkan rasa takut. Saya pertama kali datang ke kawasan Pantai Parangtritis bukan untuk liburan. Saya datang karena penasaran. Terlalu banyak cerita yang beredar. Terlalu banyak orang yang berkata, di sana beda. Ombak yang tak pernah benar-benar tenang. Kalau kamu pernah berdiri di pantai selatan saat sore hari, kamu pasti tahu rasanya. Anginnya lebih kencang, ombaknya lebih berat. Suara hantamannya ke pasir terdengar lebih dalam seperti ada gema. Berbeda dengan pantai utara Jawa yang cenderung tenang, laut selatan langsung berhadapan dengan Samudra Hindia. Arusnya kuat, dalam, dan tak terduga. Secara ilmiah, fenomena arus balik atau rip current memang sering terjadi di sini. Banyak korban terseret karena tidak memahami pola arus. Tapi bagi warga sekitar, itu bukan satu-satunya penjelasan. Nama yang tak sembarangan disebut. Di warung kecil dekat area parkir, saya sempat berbincang dengan seorang bapak nelayan berusia sekitar 60 tahun. Ketika saya menyebut nama Nyi Roro Kidul, ia langsung melihat ke arah laut, diam beberapa detik. Lalu berkata pelan, "Kalau mau ke sini, jangan menantang, jangan merasa paling berani." Bagi masyarakat Jawa, sosok itu bukan sekadar cerita rakyat. Ia diyakini sebagai penguasa laut selatan. Ratu yang memiliki kerajaan gaib di bawah ombak. Cerita tentangnya sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Bahkan dalam beberapa kisah keraton disebutkan adanya hubungan spiritual antara raja-raja Jawa dengan penguasa laut selatan. Benar atau tidak, itu kembali pada kepercayaan masing-masing. Tapi satu hal yang tidak bisa dibantah, cerita ini hidup dan terus diwariskan. Larangan memakai pakaian hijau. Salah satu mitos yang paling terkenal adalah larangan memakai pakaian berwarna hijau di pantai selatan. Beberapa orang mungkin menganggapnya tak masuk akal. Tapi coba tanyakan pada warga lokal. Warna hijau dipercaya sebagai warna kebesaran sang ratu, dan mereka yang mengenakannya konon bisa terlihat. Saya pernah menyaksikan sendiri seorang penjaga pantai menegur wisatawan yang memakai kaos hijau terang. Bukan dengan marah, tapi dengan nada serius. "Mas, kalau bisa ganti warna lain." Bukan apa-apa, cuma jaga-jaga. Apakah itu hanya sugesti? Atau ada pengalaman sebelumnya yang membuat mereka begitu yakin? Tidak ada yang benar-benar tahu, kisah nyata yang sulit dijelaskan. Beberapa tahun lalu, seorang mahasiswa asal Jakarta datang berlibur bersama teman-temannya. Menurut kesaksian temannya, ia terlihat biasa saja sepanjang hari, tak ada tanda-tanda aneh. Namun menjelang senja, ia berdiri terlalu dekat dengan ombak. Temannya sempat berteriak karena ombak tiba-tiba meninggi. Dalam hitungan detik, ia hilang. Tim SAR datang. Pencarian dilakukan berhari-hari. Tubuhnya ditemukan beberapa kilometer dari lokasi awal. Secara logika, arus kuat memang bisa menyeret sejauh itu. Tapi yang membuat warga sekitar merinding adalah cerita sebelum kejadian. Temannya mengaku, malam sebelumnya korban sempat bermimpi didatangi seorang perempuan berbaju hijau. Ia bahkan sempat bercanda, "Kayaknya gue dipanggil." Saat cerita itu sampai ke telinga warga setempat, mereka hanya mengangguk pelan, seolah itu bukan hal baru. Suara gamelan di tengah angin. Cerita lain datang dari pedagang yang sudah puluhan tahun berjualan di sekitar pantai. Ia pernah bercerita bahwa pada malam-malam tertentu, terutama malam Jumat Kliwon, suara gamelan terdengar samar dari arah laut. Bukan keras, bukan jelas, tapi ada. Awalnya ia mengira itu suara dari acara hajatan di desa. Tapi ketika ia memastikan tak ada acara apapun, suara itu datang bersamaan dengan angin yang tiba-tiba dingin. Dan anehnya, saat suara itu terdengar, ombak justru terlihat lebih tenang dari biasanya. Kebetulan? Mungkin. Tapi kenapa cerita seperti ini muncul dari banyak orang yang berbeda? Hubungan keraton dan laut selatan.
Dalam beberapa catatan sejarah Jawa, disebutkan adanya ritual labuhan, sebuah upacara penghormatan yang dilakukan pihak keraton ke pantai selatan. Ritual ini dilakukan sebagai bentuk simbolis menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Sebagian orang melihatnya sebagai budaya, sebagian lagi melihatnya sebagai bentuk perjanjian spiritual. Terlepas dari tafsirnya, ritual itu masih dilakukan hingga sekarang. Dan setiap kali ritual berlangsung, warga percaya laut akan tenang. Antara keyakinan dan kenyataan, saya berdiri cukup lama di tepi pantai saat matahari mulai tenggelam, langit berubah jingga, ombak tetap datang dan pergi. Tidak ada sosok perempuan berbaju hijau, tidak ada suara aneh. Tapi ada satu perasaan yang sulit dijelaskan, seperti ada energi berbeda. Bukan menakutkan, tapi membuat kita sadar bahwa kita bukan penguasa tempat itu. Pantai Selatan mengajarkan satu hal, manusia sering merasa paling kuat, padahal alam bisa mengingatkan kapan saja bahwa kita kecil. Kenapa cerita ini terus hidup? Urban legend biasanya memudar seiring waktu, tapi tidak dengan kisah Laut Selatan, cerita tentang penguasa laut, tentang mereka yang dipanggil, tentang larangan hijau, tetap hidup bahkan di era modern. Media sosial mungkin bisa menjelaskan arus laut, ilmu pengetahuan bisa menjelaskan gelombang tinggi. Tapi pengalaman personal tidak selalu bisa dijelaskan dengan data, dan selama masih ada orang yang mengalami hal aneh di sana, cerita itu tidak akan pernah benar-benar hilang. Pada tahun 2019, seorang remaja datang bersama 5 temannya ke pantai selatan. Mereka tertawa, bermain air, merekam video. Tidak ada tanda bahaya, tidak ada hujan, tidak ada badai. Tapi satu ombak datang lebih cepat dari yang lain, dan satu dari mereka tidak pernah kembali dalam keadaan yang sama. Di pantai selatan, cerita seperti ini bukan hal baru. Setiap tahun selalu ada berita tentang wisatawan yang terseret arus. Sebagian berhasil diselamatkan, sebagian ditemukan beberapa hari kemudian, dan sebagian lagi hilang tanpa jejak. Secara logika, kita tahu laut di selatan Jawa memang ganas, arusnya kuat, dasarnya curam. Tapi masyarakat sekitar punya satu kalimat yang selalu mereka ulang. Kalau sudah dipanggil ya sulit. Ombak yang datang tanpa peringatan. Saya pernah berbicara dengan seorang relawan SAR yang beberapa kali terlibat pencarian korban di sekitar pantai Parangtritis. Ia mengatakan sesuatu yang membuat saya berpikir lama. Kadang ombaknya biasa saja, tapi tiba-tiba ada satu yang beda, lebih tinggi, lebih kuat, dan datangnya seperti memilih. Memilih, kata itu terasa aneh. Karena ombak tidak punya kehendak atau memang tidak? Dalam beberapa kejadian, korban bukanlah orang yang berenang jauh. Justru yang berdiri di tepi, yang hanya bermain di lutut air, satu langkah terlalu maju, 1 detik lengah, dan laut menariknya. Mimpi sebelum kejadian. Kisah seperti ini sering terdengar dari warga sekitar. Seorang ibu pernah bercerita tentang anaknya yang hilang saat berlibur ke pantai selatan. Malam sebelum kejadian, anaknya bermimpi didatangi perempuan cantik berambut panjang, berpakaian hijau, wajahnya tenang. Dalam mimpi itu, perempuan tersebut berkata, "Besok datanglah, aku menunggu." Anaknya menganggap itu bunga tidur. Keesokan harinya, ia terseret arus saat bermain bersama sepupunya. Tubuhnya ditemukan 2 hari kemudian, beberapa kilometer dari titik awal. Ketika cerita mimpi itu sampai ke warga setempat, mereka tidak terlihat terkejut. Salah satu dari mereka hanya berkata pelan, "Biasanya memang begitu." Pelabuhan Ratu dan kamar yang tak kosong. Di wilayah pantai Pelabuhan Ratu, cerita tentang yang memanggil juga sama kuatnya. Di sana berdiri Ina Samudra Beach Hotel, sebuah hotel tua yang menghadap langsung ke laut. Hotel itu memiliki satu kamar yang terkenal kamar nomor 308. Konon kamar tersebut disiapkan khusus untuk penguasa Laut Selatan. Beberapa tamu pernah mengaku mencium aroma melati yang sangat kuat di dalam kamar, padahal tidak ada bunga di sana. Ada juga yang mengaku tirai kamar bergerak sendiri saat angin sedang tidak kencang. Seorang mantan pegawai hotel pernah berkata bahwa kamar itu selalu dijaga kebersihannya, meski jarang dihuni, bukan untuk tamu biasa, tapi untuk menghormati yang punya tempat. Apakah itu hanya bagian dari daya tarik wisata? Atau memang ada keyakinan yang sudah mengakar sejak lama, sulit untuk memastikan? Saksi yang melihat sosok di tengah ombak. Beberapa nelayan pernah bercerita tentang sosok yang terlihat berdiri jauh di tengah laut saat senja, tidak bergerak seperti manusia,
Tapi tidak mungkin manusia bisa berdiri di situ tanpa tenggelam. Ketika ombak datang menutup pandangan, sosok itu hilang. Mereka tidak pernah mendekat, tidak pernah mencoba memastikan, karena bagi mereka ada batas yang tidak boleh dilanggar. Kalau lihat ya sudah. Jangan didekati, kata seorang nelayan. Nada suaranya bukan menakut-nakuti tapi serius, antara sains dan kepercayaan. Memang benar, arus rip current bisa menyeret siapa saja dengan cepat, itu fakta. Gelombang laut selatan bisa mencapai beberapa meter, itu juga fakta. Namun, yang membuat cerita ini terus hidup adalah pola yang terasa berulang. Mimpi sebelum kejadian, sosok berbaju hijau, suara gamelan di malam tertentu. Dan korban yang ditemukan jauh dari titik hilang. Apakah semua itu hanya sugesti yang dibentuk oleh cerita turun-temurun? Atau justru cerita itu lahir dari pengalaman yang benar-benar pernah terjadi? Tidak ada jawaban pasti. Malam yang terasa berbeda. Saya pernah sengaja datang ke pantai saat malam hari, tidak banyak orang, hanya suara ombak dan angin. Semakin lama berdiri di sana, semakin terasa ada suasana yang berbeda. Bukan sekadar gelap, tapi seperti ada kedalaman yang tidak terlihat. Di kejauhan ombak terlihat seperti bayangan hitam bergerak pelan. Dan untuk sesaat muncul pikiran yang aneh. Bagaimana kalau memang ada kehidupan lain di bawah sana? Bagaimana kalau kita hanya tamu yang tidak diundang? Perasaan itu datang tiba-tiba dan hilang saat saya memutuskan untuk mundur beberapa langkah dari bibir pantai. Kenapa mereka disebut dipanggil? Warga tidak pernah menyebut korban sebagai orang yang celaka. Mereka lebih sering menggunakan kata dipanggil. Kata itu terdengar lebih personal, seolah ada kehendak di balik kejadian, seolah ada yang memilih. Mungkin itu hanya cara masyarakat memaknai tragedi, cara untuk menerima kehilangan yang sulit dijelaskan. Atau mungkin itu adalah cara mereka menghormati sesuatu yang tidak bisa mereka lawan. Setiap tahun ada sesuatu yang dihanyutkan ke laut, bukan sampah, bukan bunga biasa, tapi sesajen. Dan orang-orang yang mengantarkannya datang dengan pakaian adat, langkah pelan, wajah serius. Karena bagi mereka, pantai selatan bukan tempat wisata, tapi wilayah yang harus dihormati. Ritual yang masih dilakukan hingga sekarang, di kawasan Pantai Parangtritis, tradisi labuhan masih dilakukan sampai hari ini. Upacara ini bukan tontonan horor, bukan juga atraksi wisata. Ini ritual budaya yang sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Pihak keraton membawa sesajen, kain, hasil bumi, bunga, dan benda-benda tertentu. Semua dihanyutkan ke laut sebagai simbol penghormatan. Sebagian orang melihatnya sebagai warisan tradisi. Sebagian lagi percaya ini adalah bentuk menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia yang tak terlihat. Seorang juru kunci pernah berkata dalam sebuah wawancara, laut itu bukan untuk ditaklukkan, tapi untuk dihormati. Kalimat itu sederhana, tapi terasa dalam. Hubungan keraton dan Laut Selatan. Dalam cerita turun-temurun masyarakat Jawa, ada kisah tentang hubungan spiritual antara Raja-Raja Mataram dengan penguasa Laut Selatan. Nama Nyi Roro Kidul sering disebut dalam konteks itu, bukan sebagai sosok menakutkan, tapi sebagai penjaga wilayah selatan. Benar atau tidaknya kisah itu tidak ada yang bisa memastikan, namun hubungan simbolis antara keraton dan laut tetap hidup dalam budaya. Dan menariknya, setiap kali ritual labuhan digelar, banyak warga percaya ombak akan lebih tenang. Apakah itu hanya kebetulan? Atau memang ada sesuatu yang dijaga? Cerita dari warga sekitar. Saya pernah berbincang dengan seorang warga yang sudah tinggal di sekitar pantai sejak kecil. Ia berkata bahwa dulu orang-orang tidak sembarangan datang ke bibir laut. Mereka selalu permisi. Bahkan ada yang berdoa sebelum turun ke pasir. Sekarang orang datang cuma untuk foto, katanya pelan. Ia tidak menyalahkan siapapun. Tapi ia percaya rasa hormat yang berkurang membuat batas antara manusia dan alam jadi semakin tipis. Menurutnya, korban-korban yang terseret ombak bukan hanya soal arus, terlalu percaya diri juga bisa bahaya. Kalimat itu terdengar sederhana, tapi jika dipikirkan lagi, mungkin ada benarnya. Malam terakhir di pantai. Pada kunjungan terakhir saya ke pantai selatan, saya sengaja datang lebih malam dari biasanya. Langit gelap, bulan separuh, angin lebih dingin, tidak banyak orang tersisa. Saya berdiri cukup jauh dari bibir ombak, hanya mendengarkan suara laut. Semakin lama berdiri di sana, semakin terasa ada perasaan yang sulit dijelaskan. Bukan takut, tapi seperti diingatkan bahwa tempat ini bukan milik kita. Di kejauhan, ombak besar datang bergulung.
Suara hantamannya terdengar seperti sesuatu yang berat dijatuhkan berulang kali. Dan untuk sesaat muncul pikiran yang aneh. Berapa banyak cerita yang tenggelam bersama ombak itu? Berapa banyak nama yang hanya disebut sebentar di berita, lalu dilupakan? Laut tetap ada. Cerita terus berjalan antara mitos dan realita. Kalau kita melihatnya dari sisi ilmiah, semua bisa dijelaskan arus kuat, gelombang tinggi, struktur dasar laut yang curam. Tapi kalau kita melihatnya dari sisi budaya, ada lapisan lain yang tak kalah kuat. Cerita tentang mimpi sebelum kejadian, tentang sosok berbaju hijau, tentang suara gamelan di malam tertentu. Semua itu hidup berdampingan dengan fakta. Dan mungkin memang tidak perlu dipertentangkan. Karena bagi masyarakat sekitar, mitos bukan berarti kebohongan. Mitos adalah cara memahami sesuatu yang lebih besar dari diri manusia. Kenapa cerita ini tidak pernah hilang? Banyak urban legend memudar seiring waktu, tapi kisah pantai selatan tetap bertahan karena lautnya nyata, ombaknya nyata, dan kejadian-kejadiannya juga nyata. Setiap ada korban terseret ombak, cerita itu seperti diperbarui kembali. Nama mungkin berbeda, tahun mungkin berganti, tapi pola ceritanya terasa sama. Dan mungkin itulah alasan kenapa masyarakat memilih untuk menghormati daripada menantang. Pantai selatan tidak pernah meminta untuk ditakuti, ia hanya meminta untuk dihormati. Di balik ombak yang bergulung, ada sejarah panjang, budaya, dan keyakinan yang hidup turun-temurun. Kita boleh percaya atau tidak pada cerita tentang penguasa laut. Tapi satu hal yang pasti, setiap kali kamu berdiri terlalu dekat dengan ombak di sana, ada perasaan yang sama yang akan muncul. Seolah-olah kamu bukan satu-satunya yang sedang melihat laut, karena bisa jadi laut juga sedang melihatmu. Jika kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe untuk update video-video terbaru lainnya. Terima kasih.